Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Kita jumpa lagi, kita akan lihat pesan semesta hari ini ya. Karena ya bete guys, jenuh karena nggak ada aktivitas ya, jadi aku lihat pesan semesta aja. Ada pesan apa ya untuk kita di bulan Ramadan ini? Pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Pesan semesta hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa ya guys. Semoga amal ibadah kita diterima Tuhan bagi yang menjalankan ya. Pesan semesta hari ini untuk kita. Pesan semesta, wow. Rupanya ini ya. Di bulan suci Ramadan kita diminta untuk jujur ya dalam segala hal, kita diminta untuk terbuka ya, terutama dalam terutama terhadap pasangan kita ya, suami istri siapapun itu. Kita diminta untuk membuka topeng guys. Jadi mungkin selama ini ya, selama di bulan Ramadan enggak, selama di luar, maksudnya di bulan-bulan biasa ya, di yang lalu mungkin ya, kita selalu menjadi orang yang selalu memakai topeng ya, selalu menjadi orang lain ya, nggak menjadi diri sendiri, selalu drama ya dalam kehidupan ini yang sesungguhnya kita nggak baik-baik saja ya, keadaan kita mungkin gini loh guys ya, banyak kan ya yang aku lihat di medsos ya, yang posting-posting yang di luar dirinya gitu, maksudnya yang gimana ya, bahwa itu bukan keadaan dia yang sesungguhnya gitu. Oke, jadi di sini kita diminta untuk selalu jujur ya, selalu terbuka, jangan pernah ada drama dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk tidak memakai topeng ya, pada siapapun sih ya, kepada terutama pada diri kita sendiri. Jujur kepada diri nomor satu ya, jujur kepada pasangan, karena terutama di bulan suci Ramadan ini kita kan harus berhati-hati ya guys dalam bersikap ya, dalam perbuatan. Sifat-sifat negatif pada diri kita itu kita singkirkan, kita eh, apa ya, kita dituntut, nah kita diajarkan untuk bisa menahan ego ya, kita bisa diajarkan untuk bisa menahan emosi amarah. Ketika kita berpuasa kita bisa menahan itu semuanya. Berharap menjadi jiwa yang lebih baik ya. Semoga di bulan Ramadan ini banyak perubahan ya dalam diri kita, yang dulunya mungkin kita mungkin orang yang tidak baik ya, mungkin penuh dengan energi negatif, tetapi di bulan Ramadan ini kita diminta untuk menjadi orang yang positif ya, yang selalu jujur dalam segala hal, selalu terbuka, yang nomor satunya dengan pasangan, jangan ada yang ditutup-tutupi, oke? Jangan pernah memakai topeng, mungkin kebohongan-kebohongan, apapun itu, sekecil apapun itu sangat berdampak sekali untuk kehidupan kita. Jadi kita diminta untuk itu. Pesan semesta apa lagi? Oke. Aku nggak tahu, ada energi yang berjarak di sini.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya Allah. Sorry guys, nguap. Ngantuk biasa bawaan puasa ya, selalu ngantuk. Ini adalah energi yang aku gak tahu. Ada sebagian ya teman-teman mungkin sedang berjarak dengan seseorang ya, mungkin LDR atau apapun itu, atau mungkin saat ini ya kalau ini dalam rumah tangga mungkin ada yang sedang berjarak. Biarpun kalian seatap tetapi energinya berjarak, mungkin gak saling sapa atau nggak saling tegur ya dengan siapapun. Aku nggak tahu apakah dengan saudara, keluarga, kakak, adik, ataupun dengan pasangan ya. Perhatikan, perbaiki itu, oke? Karena apa? Karena kita berada di dalam bulan suci ya, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan ya. Maka perbaiki hubungan bersama orang-orang terdekat, bersama teman atau siapapun yang saat ini hubungannya sedang berjarak denganmu. Oke? Terbukalah. Maaf memaafkan. Perbaiki hubunganmu. Oh, tuh kan ada kekacauan di sini. Ada kekacauan di sini. Akan ada hubungan-hubungan yang diperbaharui ya, aku nggak tahu. Sesuaikan ya, oke? Nyambung dengan yang ini ya, hubungan yang berjarak energinya. Maka perbaharui itu nyambung guys. Karena itu yang pesan semesta ya. Kalian yang minta untuk memperbaiki hubunganmu ya. Aku nggak tahu hubunganmu yang berjarak dengan siapa, sesuaikan kamu yang tahu ya. Mungkin saat ini hubunganmu nggak baik-baik saja dengan orang tua, ataupun dengan saudara, kakak, adik, ataupun teman, ataupun siapapun ya. Sesuaikan ya. Kalau kamu merasa kamu ada hubungan yang berjarak, ada masalah di sini, maka perbaharui itu ya, perbaiki itu dari hubungan yang dulu yang dulu penuh dengan energi negatif ya. Jadikan hubungan itu dengan penuh dengan energi positif ya, energi yang baik. Perbaiki. Kak, aku nggak salah selama ini begini dia yang salah. Jangan pandang, jangan gimana ya, jangan merasa kamu paling benar ya, jangan merasa kamu mungkin selama ini nggak punya kesalahan atau apa. Itu menurut kamu ya, itu menurut kamu nggak punya salah. Masuklah ke dalam diri ya, amati dirimu, amati apa kesalahanmu, apa yang membuat jarak ya antara kalian. Perbaiki itu. Jika memang kamu merasa kamu nggak punya salah, sini minta maaf itu nggak harus bersalah sih guys ya. Salah atau enggak, minta maaf. Apa salahnya sih minta maaf? Itu nggak akan merendahkanmu, itu justru akan menaikkan derajatmu loh dengan meminta maaf kepada seseorang, walaupun kamu nggak salah. Ya, sering banget. Itu sering aku lakukan ya, aku ituin dalam kehidupanku ya. Ketika mungkin aku merasa ada teman atau siapapun ya yang merasa agak menjauhiku atau seperti apa ya, selalu masuk ke dalam diri, apa ya yang salah dengan diriku sehingga dia menjauh. Apa selama ini ada kata-kataku yang mungkin nggak berkenan di hati dia, atau seperti apa, atau sikapku mungkin yang nggak pernah aku sadari ya, masuk ke situ. Jangan merasa diri kita paling benar, minta maaf. Oke, ya fulan gitu misalkan, maafkan aku ya, mungkin selama ini aku punya kesalahan ya, punya sikap ataupun kata-kataku yang nyakitin kamu, yang nyinggung perasaanmu, maafkan aku. Nah, giliran dia mau maafin kamu atau tidak, itu terserah dia. Yang penting kamu sudah minta maaf, yang penting kamu sudah memperbaiki energimu. Oke? Ada kebahagiaan di sini yang akan kalian dapatkan. Aminkan ya guys. Amin, mudah-mudahan termasuk aku. Tapi alhamdulillah selalu bahagia. Akan ada banyak harapan-harapan yang terwujud ya. Mungkin selama ini kalian memimpikan sesuatu, mengharapkan sesuatu ya.
Akan ada di sini yang akan terwujud ke dalam kehidupanmu. Kalian akan menemukan kebahagiaan itu, kalian akan mendapatkan harapan-harapan itu. Jadi stay positif ya, positif. Agar apa? Banyak keberlimpahan di sana. Kartu 268 ya. Jadi harapan yang terwujud, kebahagiaan, keberlimpahan. Ini lebih ke finansial aku lihat ya. Aminkan. Ada apa lagi? Kan? Selesaikan, bereskan masalah. Bersihkan ya, bersihkan diri kita dari dosa-dosa yang tentu mana ini terutama di bulan suci ya, di bulan Ramadan ini kita diminta untuk ini ya, pembersihan diri. Ini kalau di dalam koneksi-koneksi pembersihan karma ya, jadi kita akan dihadapkan di suatu masalah, di suatu hubungan yang penuh konflik ya, penuh mungkin hubungan yang beracun. Tujuannya untuk ini, untuk pembersihan diri, untuk membersihkan pembersihan karma ya. Dulu mungkin kita telah melakukan banyak kesalahan dalam kehidupan ini, maka dengan cara kalian dipertemukan dengan orang-orang yang saat ini mungkin nyakitin kalian, saat ini mungkin apa ya, membuat kalian sedih, membuat kalian jatuh bangun ya, apapun itu tujuannya ini untuk pembersihan, untuk pembayaran karma di kehidupan masa lalu, untuk pembersihan dosa-dosa kita dari masa lalu. Kita kan nggak tahu ya umur kita sudah berapa, misalkan nih aku umur 40 ya, kita nggak tahu dari kita lahir ya beranjak dewasa udah dosa apa saja yang udah kita perbuat. Ini dia ya, pembersihannya di tahun di sekarang ini, yang sekarang kalian hadapi itu adalah pembersihan karma kalian di kehidupan masa lampau. Jadi sadari itu ya, terima itu, berdamai dengan rasa sakit-sakitnya, rasa ya yang campur aduknya ya, ada nanu-nanu rasanya. Jadi ketika kalian dihadapkan dengan pembersihan karma ya, jadi hadapi, berdamai ya dengan semua itu, jalani sampai kalian benar-benar bersih ya, benar-benar ya, kita nggak tahu ya dosa kita udah berapa besar, dosa kita udah berapa banyak, sehingga kita pun nggak tahu sampai kapan kita akan menjalani pembersihan ini. Jadi perlu kita masuk ke dalam diri ya, terkadang umur kita sudah sampai berapa ya, biasanya itu ke 35 ke atas ya, kita akan mengalami yang seperti ini, mengalami banyak ya hubungan yang toksik. Mungkin kita terjebak dalam rumah tangga yang beracun ya, pasangan yang selalu nyakitin kita. Perhatikan, itu adalah pembayaran karma kita di kehidupan masa lampau. Jadi berusaha sekuat apapun kita keluar dari hubungan itu, kalau kita belum bersih, kalau kita belum beres karmanya, kita nggak bisa. Jadi ya jalanin ya, memang sulit, tetapi kalian harus memperkuat iman kalian ya, perkuat energi positif kalian, naikin agar kalian bisa melewati itu ya. Salah satunya dengan meditasi ya, banyak-banyak meditasi, banyak-banyak beribadah, naikin ibadahnya, masuk ke dalam diri, buat perenungan terus ya. Agar apa? Agar kalian gak lama-lama. Oke. Selesaikan masalah, aku nggak tahu ini sebagian ya, sebagian mungkin yang menonton ada sesuatu yang belum selesai dalam kehidupanmu, mungkin dengan keluarga atau teman ya, atau siapapun itu. Selesaikan ya, bersihkan masalah itu, jangan sampai ada sesuatu yang tertinggal. Jika enggak, maka kalian akan dipertemukan kembali untuk menyelesaikan itu semua. Selesaikan. Jika mungkin kalian pernah berantem dengan teman ya, pernah apa ya, ada masalah, pokoknya ada masalah apapun deh, masalah hutang piutang atau masalah apapun itu ya, bereskan, segera selesaikan.
ketika kita selesai ya, ketika kita sudah bersih ya dari utang-utang karma, ketika kita sudah selesai nih dengan utang-utang karma kita itu hidupnya gimana, hidupnya itu damai gitu, sampai kita itu kangen loh. Sampai terkadang bertanya, ya Allah, ya Tuhan, gitu, kangen dengan masalah-masalah kehidupan. Jadi kayak kita kayak merasa gini, apakah aku ini udah nggak apakah Tuhan udah nggak cinta lagi ya sama aku, kadang kayak gitu. Karena dengan masalah-masalah yang kita hadapi itu bentuk cintanya Tuhan kepada kita. Terkadang kita bertanya-tanya ya, apakah Tuhan udah nggak cinta lagi ya sama aku, kok aku nggak dapat masalah, kok nggak kayak dulu lagi hidupku gitu. Itu karena apa ya, karena kita udah bersih, dosa-dosa kita udah bersih, jadi hidup kita akan ngalir ya, akan penuh dengan kedamaian walaupun kita nggak punya apa-apa. Ada pesan apa lagi? Tuh kan, meditasi, banyak-banyak meditasi, banyak-banyak musahabah diri, merenung apa saja yang telah udah kita lakukan semasa hidup kita ya, kebaikan, keburukan, kejelekan, apapun itu ya, renungkan, perbaiki sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Dengan meditasi itu akan apa ya, akan hilang dengan sendirinya. Jangan heran jika mungkin kalian merasa ketika meditasi ya, kalian mungkin merasa panas punggung atau pusing ya, bahkan mual ya, mual, bahkan mungkin sering bersendawa, kayak orang masuk angin. Itu pembersihan energi negatif ya, sumbatan-sumbatan yang ada dalam 7 cakra kita. Itu terus bersihkan dengan meditasi. Sumbatan-sumbatan itu apa ya? Sumbatan dalam diri manusia itu kan ada 7 cakra ya. Jika 7 cakra itu tadi tersumbat, maka energi kundalini itu nggak bisa naik ke atas ya. Itu akan menyebar ke seluruh tubuh, akan menyebabkan penyakit-penyakit tertentu. Sering aku bahas ya, banyak penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh energi kundalini yang nggak bisa naik ke atas. Penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh cakra-cakra tubuh yang tersumbat. Tersumbat apa Kak? Misalkan tersumbat dengan energi negatif, ya dosa-dosa kita selama ini, sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Itulah sumbatan-sumbatan yang menyumbat cakra-cakra kita. Yang kita harus bersihkan dengan apa? Dengan banyak-banyak meditasi, banyak-banyak merenung, banyak-banyak beribadah ya. Kalau muslim zikir, naikkan vibrasi positifnya dengan ya mungkin dulunya sholatnya bolong-bolong, diperbaiki sholatnya ya. Diperbanyak sholat sunnahnya, sholat sunnah qabliyah, ba'diyah ya. Sholat tahajud, zikir, banyak-banyak baca Al-Quran itu bisa membersihkan energi negatif yang ada pada 7 cakra kita tadi. Sumbatan-sumbatan di sana ya. Dan usahakan jika kalian berzikir ataupun meditasi ataupun sholat ya ataupun mengaji, usahakan duduknya ya, tulang punggungnya itu tegak lurus, agar apa? Agar energinya itu bisa berjalan memancar ke atas dengan sempurna. Oke, jadi di sini kita diminta untuk banyak-banyak meditasi ya, banyak-banyak mengamati nafas kita, keluar masuknya nafas itu diamati, diikuti. Jadi kalau meditasi kalian jangan fokus mencari-cari sesuatu ya. Banyak yang meditasi difokuskan ke suatu titik, no. Ikutin aja terus aliran nafasmu. Aliran dan tarikan dan hembusan nafas itu ikutin aja, saksikan itu. Jangan cari-cari. Ada yang melihat inilah, melihat itulah, itu hanya halusinasi ya. Itu hanya pikiran-pikiran kalian aja. Ketika kalian meditasi ataupun zikir ya, kalian ada pikiran-pikiran yang datang berkecamuk ya, masalah kehidupan, nggak apa-apa ya.
Kalian fokus kembali ke dalam nafas. Jangan terbawa oleh pikiran-pikiran itu ya. Ketika pikiran itu datang, kembali fokus ke dalam nafas. Nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas itu. Ya lakukan minimal setengah jam ya. Atau ya paling sedikit 15 menit lah setiap harinya ya. Kalau aku setelah selesai sholat itu harus. Itu bisa mengendalikan diri kita. Yang dulu kita menjadi pemarah ya, emosional, yang dikit-dikit terpancing emosi gitu. Dengan ini kalian bisa mengendalikan itu. Kalian akan menjadi pribadi yang baik ya. Dulu yang kalian akan mengalami namanya regeneration. Jika kalian sudah sering-sering meditasi. Seperti yang aku bilang tadi, zikir apapun itu ya. Kalian akan mengalami namanya regeneration. Kalian akan menjadi akan berubah menjadi jiwa yang berbeda ya, yang dulunya mungkin emosional ya, dulu penuh ego, kemudian kalian akan berubah menjadi jiwa yang indah, jiwa yang adem gitu, nggak mudah terpancing emosi, nggak mudah kesolot ya. Uh, Kalau ada orang yang ngepancing, orang yang ngajak berantem itu kalian hanya ya nggak mudah kepancing lagi kayak dulu gitu. Ketika kalian meditasi, banyak-banyak meditasi. Meditasi itu kunci dari semuanya, guys. Nanti akan secara perlahan ya, luka-luka kalian ya, luka di inner child, luka masa kecil ya. Karena setiap manusia, semua manusia punya luka masa kecil, luka inner child. Itu luka batin ya, yang diakibatkan dulu ya, waktu masih kecil, kita sering dimarahin, sering dipukul mungkin. Nah, kita sebagai manusia sih nggak sadar akan luka itu, tapi alam bawah sadar kita itu menyimpan memorinya ya, dan itu sangat berdampak sekali dalam kehidupan kita saat ini. Dengan meditasi ini nanti kalian secara perlahan itu akan muncul, jadi biarkan ya. Ketika kalian meditasi muncul luka-luka masa lalu mungkin ya, yang dibuang orang tuanya lah, yang orang tuanya bercerai lah, yang apalah ya, masalah-masalah kehidupan di masa lampau itu muncul ke permukaan. Nah, nggak apa-apa. Nanti kalian akan menangis, nggak apa-apa. Ya ikutin saja. Itu proses penyembuhan. Sampai pada akhirnya kalian lupa dengan semua itu. Oke, teringat tetapi nggak ada rasa sedih lagi, nggak ada rasa luka lagi, nggak nangis lagi. Itu ciri-cirinya kalian sembuh dari luka itu. Dan ketika kalian mengingat sesuatu yang menyakitkan, kalian sedih, kalian menangis, itu berarti lukanya belum sembuh. Oke, jadi banyak-banyak meditasi. Sering-sering meditasi ya. Itu sudah aku alami sendiri, guys. Aku bilang seperti ini karena aku sudah ngalamin ya. Dulu ketika aku belum ngerti meditasi loh, tetapi nggak sadar ya, tanpa sadar waktu aku mengalami kebangkitan spiritual ya, aku tahu oh selama ini aku berarti meditasi itu. Jadi aku nggak tahu ya. Ketika kita berzikir itu kan kita fokus pada zikir kita ya, dengan menikmatin momen saat ini, detik ini dan hari ini. Ketika kita berzikir itu menikmatin aliran nafas ya, nikmatin zikir kita itu. Dan ya benar memang luka-luka di masa lalu itu muncul semua ke permukaan. Sampai nangis setiap zikir, setiap sholat itu menangis terus. Saat ini pun lupa bagaimana caranya untuk menangis. Guys, itulah. Gak bisa nangis lagi. Yang ada hanya bisa tertawa ya. Ya hanya ada kebahagiaan tuh kan. Ada sebagian seseorang yang udah bersih ya dari hutang-hutang karmanya, udah bersih dari hubungan-hubungan masa lalunya mungkin ya. Ada sebagian yang aku gak tahu masih menutup diri, mungkin masih trauma ya. Ketika kalian sudah belajar meditasi, trauma-trauma itu, rasa sakit itu tersembuhkan dengan sendirinya, maka apa? Kalian siap membuka diri di sini. Membuka diri untuk kehidupan baru ya, orang-orang baru,
hubungan baru mungkin, cinta baru mungkin ya. Tapi ya ini tadi, kalian harus dalam posisi ini dulu, menyatu dengan diri dulu, cintai diri dulu, positif ya, fokus ke dalam diri dulu, mengamati ya. Ketika kalian sudah bertemu dengan dirimu, maka silahkan membuka diri ya, siap membuka diri untuk kehidupan yang akan datang ya, hubungan baru, cinta baru, orang-orang baru. Satu lagi untuk kita, pesan semesta hari ini. Oh, hati-hati ya. Ada yang aku merinding pegang kartu ini guys. Tuh, aduh. Ada pesan semesta ya yang diabaikan di sini ya, teman-teman semuanya harap perhatikan ya. Pesan semesta yang datang jangan diabaikan karena itu merupakan tuntunan, merupakan bimbingan dari Tuhan ya, bimbingan dari semesta untuk kita ya, untuk kehidupan kita jangan diabaikan ya. Lihat kartu ini kebalik. Kalau kartu ini berdiri, makin bagus ya. Tetapi kartu ini kebalik, ada yang mengabaikan pesan semesta yang datang. Baik itu melalui angel number ya, melalui seseorang yang datang ya. Semuanya itu ada pesan ya, ada di balik semua itu ada pesan semesta. Jadi perlu diperhatikan dari masalah-masalah yang kalian hadapi, itu ada di baliknya ada pesan semesta yang tersembunyi. Maka jangan diabaikan ya. Ada tuntunan di sana, ada bimbingan di sana. Jadi ini nomor satunya ada angel number ya. Mungkin teman-teman yang udah ngalamin kebangkitan spiritual ya, udah bertemu dengan pasangan twin flame akan selalu diiringi dengan angel number. Setiap hari, setiap waktu kita akan berkomunikasi dengan alam semesta melalui angel number. Itu cara Tuhan, cara alam semesta berkomunikasi dengan kita, berbicara dengan kita, dengan angel number itu tadi ya. Dengan angel number semesta memperingati kita, ya, menuntun kita, hati-hati loh, ada bahaya di sana. Oke, hati-hati jangan dilanjutkan. Oke, kamu di jalan yang tepat, lanjutkan. Tetap positif ya, singkirkan energi negatif, mau banyak banget ya. Angel number itu seperti apa sih Kak? 1111, 2222, 333, 444, 55, 66, sampai 9900 ya. Kemudian 11, 11, 12, 12, 21, 21, 12, 21 itu semuanya ada artinya, ada pesan semestanya. Jadi untuk kalian mencari taunya ya silakan cari tahu di Google ya, banyak kok di sana. Ada arti angel number, pesan-pesan di balik angka kembar itu, cara malaikat menyampaikan pesannya ke kita. Jadi perlu diperhatikan ya. Jangan diabaikan karena itu suatu tuntunan agar kita berjalan sesuai dengan yang semesta kehendaki. Kita nggak salah jalan ya. Kalau kita mengikuti arahan semesta ya, memperhatikan pesan-pesan semesta yang datang melalui kupu-kupu mungkin, melalui kucing, melalui anak kecil ya, kata-kata mereka perlu diperhatikan. Jangan merasa diri kita paling dewasa ya, kemudian ada anak kita atau adik kita atau bahkan ada anak kecil yang nyeletuk gitu, yang masuk ke dalam hati kata-katanya. Perhatikan, itu adalah pesan ya. Jadi perlu kalian cari tahu tuh pesannya apa ya, jangan diabaikan. Unfinished Symphony, ada yang masih aku lihat ya, ada hubungan-hubungan yang masih menggantung di sini. Ada hubungan-hubungan yang belum selesai, maka selesaikan ya. Gimana menyelesaikan Kak? Aku digantung, aku di ghosting, dengan ini meditasi, hadirkan dia ya, hadirkan dia dalam meditasi itu, sampaikan apa yang perlu kalian sampaikan, putuskan koneksinya. Ya, jangan ingat-ingat lagi. Setelah kalian memutuskan koneksinya lewat meditasi, jangan ingat-ingat dia lagi. Jangan mikirin dia lagi, jangan mengenang-enang masa lalu dia lagi. Nanti kalian menarik dia datang.
Kalian akan menarik energinya dia. Akan terus muter-muter, akan terus unfinished symphony terus ya. Jadi jika masih ada hubungan-hubungan yang menggantung, selesaikan. Kalaupun kalian di ghosting ataupun diblokir, selesaikan dengan meditasi, hadirkan dia, visualisasikan ya. Kayak apa ya? Jatuhnya ngayal dong Kak ya. Berhayal itu adalah visualisasi. Kecuali berhayalnya hanya berhayal-hayal begitu aja. Berhayal dengan rasa ya. Berikan rasa itu dalam hayalanmu, kalian akan menarik energinya datang ke dalam kehidupanmu. Jadi hati-hati dengan hayalan-hayalan ya. Hayalan-hayalan, pikiran-pikiran yang diikuti, yang di apa namanya? Dengan rasa ya, dengan feeling, maka kalian akan dapatkan itu. Jadi hati-hati jika kalian sedih, melo-melo ya, mengenang masa lalu. Nah itu hati-hati loh, kalian bisa menarik kesedihan-kesedihan itu, menarik energi yang sama datang, mungkin lewat orang yang berbeda. Jadi hati-hati banget ya dengan rasa kalian, dengan visualisasi kalian, lamunan-lamunan kalian. Itu yang menentukan hidup kita. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini itu adalah hasil dari karya, dari lamunan-lamunan kita di masa lampau, di masa lalu. Oke, jadi hati-hati. Oke guys, aku rasa ini pesan semesta hari ini. Semoga bermanfaat dan membantu. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Jaga diri, jaga energi agar selalu positif. Jaga kesehatan nomor 1 ya. Banyak-banyak meditasi, banyak-banyak zikir, banyak-banyak beribadah. Naikkan vibrasi positifnya. Oke, love you guys. Dah.